warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang pedagogik kritis dan transformatif. Di sini saya sebagai moderator, nama saya Kristiani, teman saya Bu Mesa, Bu Dewi, dan Bu Dewi. Pengertian pedagogik transformatif adalah suatu ilmu pendidikan yang sifatnya berubah-ubah. Jadi sifatnya dinamis ya, sesuai dengan perkembangan zaman dan realitas sosial. Selanjutnya, ciri-ciri pedagogik transformatif. Yang pertama itu mengkaji proses pendidikan yang normatif. Yang kedua, proses pendidikan adalah proses individuasi. Yang ketiga, pedagogik komunikatif. Yang keempat, berorientasi kepada masa depan. Yang kelima, proses pendidikan adalah proses memberi, yaitu di dalam proses individuasi terjadinya proses pemaknaan terhadap lingkungan melalui dialog dengan aku yang lain dan dengan dunia kehidupan, aku dan sebagainya. Selanjutnya, pendidikan sepanjang hayat. Yang terakhir, proses pendidikan adalah proses humanisasi. Slide selanjutnya ada landasan pedagogik transformatif. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan. Nah, di tujuan pendidikan itu adalah memanusiakan manusia. Yang kedua itu pendidikan harus sesuai konteks, yang dimana pendidikan harus sesuai dengan kontekstual yang ada di masyarakat sebagai lingkungan tempat hidup siswa. Yang ketiga itu pengakuan individual, bahwa peserta didik memiliki karakteristik, gaya hidup, gaya belajar, minat, ya, dan potensi keahlian yang dapat dikembangkan, yang dapat berkembang. Yang keempat, partisipasi, yaitu yang menunjukkan manusia sebagai peserta didik yang telah mampu meraih kesuksesan yang lebih baik harus berpartisipasi sebagai penggerak perubahan dari masyarakat. Oke, selanjutnya penerapan pedagogi transformatif, yaitu di mana penerapan pedagogi transformatif ini mulai muncul dari adanya perubahan pandangan pada guru dan sekolah sebagai komponen pendidikan. Di terdepan perubahan pandangan tersebut tampak pada yang pertama adanya kesadaran dan kemauan dari guru untuk mengubah model pembelajaran konvensional dengan model yang inovatif seperti kooperatif dan kuantum, yaitu pembelajaran kuantum membiasakan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Yang kedua adalah adanya usaha memanfaatkan lingkungan sebagai sarana pembelajaran sehingga pembelajaran yang berlangsung sesuai konteks. Yang ketiga adanya usaha menciptakan pembelajaran yang PAIKM, yaitu pembelajaran aktif, inovatif, efektif, dan menyenangkan. Pedagogi transformatif harus mampu menciptakan siswa yang terlibat dalam pembelajaran yang aktif, akuntabel, dan bermakna. Oke, kekuatan penerapan pedagogik transformatif. Kekuatan penerapan pedagogik yang pertama adanya kurikulum yang membebaskan sekolah dan guru mengeksplorasi rencana pendidikan tingkat satuan pendidikan ke arah yang diharapkan. Yang kedua adalah dukungan sekolah, yaitu mengikut sertakan guru dan tenaga pendidikan untuk mengikuti pelatihan yang berhubungan dengan peningkatan kualitas pembelajaran. Yang ketiga adalah adanya minat dan kemauan guru untuk mengubah pola pembelajaran yang lebih bermakna. Pedagogik kritis. Jika kita lihat, pedagogik kritis ini terdiri dari dua istilah, ada pedagogik dan kritis, di mana pedagogik ini adalah ilmu mendidik dan kritis ini merupakan kemampuan berpikir secara rasional dan tertata dengan tujuan untuk memahami hubungan antara ide atau fakta. Kemudian pedagogi kritis ini adalah paradigma pendidikan sekaligus kehidupan yang menekankan sikap kritis terhadap hubungan-hubungan kekuasaan yang membentuk masyarakat. Pedagogi kritis ini didefinisikan sebagai teori pendidikan dan praktik pembelajaran yang didesain untuk membangun kesadaran kritis mengenai kondisi sosial yang menindas. Karena titik berat atau fokus dari pedagogi kritis ini muncul dari adanya penindasan atau tidak adanya kebebasan. Selanjutnya, sejarah dan tokoh pedagogi kritis. Tokoh pedagogi kritis di sini adalah Paulo
Paulo Freire. Nah, slogan yang dibangun oleh Paulo Freire tentang pendidikan adalah pendidikan untuk kaum tertindas. Maksudnya adalah pendidikan yang harus dilaksanakan dengan bukan untuk kaum tertindas individual atau manusia secara keseluruhan dalam perjuangannya tanpa henti untuk meraih kembali kemanusiaan mereka. Karena pendidikan ini membuat penindasan ini menyebabkan menjadi refleksi bagi Freire bahwa pendidikan itu tidak bisa dipisahkan gitu oleh dengan kehidupan politik. Oleh karena itu dia membuat hubungan bahwa pendidikan yang di pedagogi kritis ini merupakan muncul dari kaum-kaum tertindas yang tidak bisa memperoleh pendidikan. Nah, kemudian ciri-ciri dari pedagogi kritis. Yang pertama adalah pedagogi kritis sebagai paradigma berpikir. Maksudnya adalah pedagogi kritis dibangun atas dasar tadi ya, berdasarkan dari bahasanya critical thinking atau berpikir kritis. Untuk kedua, pedagogi kritis sebagai gerakan sosial karena yaitu siswa berusaha sadar mengubah, mengganti sistem yang menindas menjadi sistem yang adil dan bisa mereka kuasai. Jadi di sini bahwa siswa sudah berani mengemukakan apa yang mereka anggap benar sesuai dengan yang terjadi di sekolah dan tantangan penerapan pedagogi kritis. Pedagogi kritis mengeksplorasi keterkaitan dialogi antara mengajar dan belajar. Dalam pedagogi kritis terdapat suatu proses yang berkesinambungan disebut unlearning, belajar kembali, refleksi, evaluasi. Dan pedagogi kritis dan transformatif. Perbedaan pedagogi kritis dan transformatif, pedagogi transformatif adalah pendidikan dianggap sebagai pendidikan yang terasing dari kehidupan sosial. Kedua, peserta didik bukanlah objek, tetapi subjek dalam proses pendidikan yang merupakan bagian komponen guru dan masyarakat. Di sini tiga, pendidikan bukanlah transfer ilmu dari guru kepada peserta didik yang hampir tanpa inovasi dan kreasi. Dengan adanya penerapan pedagogik transformatif, diharapkan adanya perubahan guru dalam membuat perencanaan pembelajaran yang nantinya akan dipraktekkan dalam proses pembelajaran di kelas. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Bertanya ya Bu, bagaimana pelaksanaan pedagogi transformatif dan pedagogi kritis di sekolah dasar? Bagaimana peranan pedagogi transformatif dan pedagogi kritis ini di abad ke-21 ini, apalagi kan sekarang sudah pembelajarannya sudah modern gitu, sudah menggunakan teknologi. Caranya kita sebagai guru kan itu ada tuh di dalam pedagogi kritis menumbuhkan bagaimana caranya anak itu bisa berpikir kritis dan bukan berpikir kritis yang semata-mata cerewet, bawel atau sejenisnya gitu. Benar-benar yang berpikir kritis yang sesuai dengan pedagogi kritis. Nah, bagaimana kita penerapannya di sekolah dasar? Berarti kita mau tidak mau harus mengaitkan antara apa yang mereka pelajari dengan kenyataannya di lingkungan masyarakat atau kontekstual. Nah, berdasarkan pengalaman saya di tempat saya mengajar sekarang, saya ini sekarang sedang di kelas 5 terutama gitu, sedang mengadakan program GPSS itu, gerakan pungut sampah. Nah, gerakan pungut sampah ini tidak hanya di lingkungan sekolah, tapi kita juga terjun gitu ke lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat misalnya di sekitar, karena sekolah saya itu masuk gang, jadi di sekitar gang itu mereka memungut sampah gitu, dan setiap hari itu dijadwalkan ada tim pengawas, ada sesuai jadwal piket, ada tim pengawas dan ada tim gerakan pungut sampah. Nah, kenapa saya buat gerakan pungut sampah ini? Satu, pertama untuk menyadarkan tentang pentingnya kebersihan dan lingkungan kepada peserta didik, tetapi secara tidak langsung ini juga membentuk hubungan antara siswa, bagaimana sih peran mereka itu dalam kehidupan masyarakat. Di pedagogik transformatif ini bagaimana kita melakukan kegiatan-kegiatan siswa ini sebagai agent of change. Penerapan di pedagogi kritis ini
di lingkungan sekolah ini, bagaimana kita melatih siswa ini supaya mereka memiliki kebebasan dalam belajar. Tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Dewi, bahwa kita sebagai guru itu jangan otoriter, jangan memaksakan, oh iya anak-anak atau peserta didik ini harus bisa materi KDA, B, C, D, sedangkan mereka itu tidak bebas gitu, tidak bebas untuk belajar, tidak memiliki kebebasan untuk mengungkapkan pendapat gitu ya. Maka sebelum pembelajaran kita bisa tuh membangun hubungan atau memberikan persepsi atau pertanyaan awal kepada mereka tentang apa yang mau dipelajari gitu. Kemudian bisa juga di pedagogi kritis penerapannya itu, dan ini include juga, masuk juga di pedagogi transformatif, kita membangun pembelajaran yang cooperative learning. Jadi menumbuhkan anak berpikir kritis, kalau saya mulai dari kepercayaan diri dulu. Jadi kalau anak-anak sudah mulai percaya diri, sudah mulai yakin dengan dirinya, pasti dia bisa akan mengungkapkan pendapatnya. Jadi kalau saya membiasakan untuk anak menjadi pemimpin dalam pembelajaran, artinya bahwa kita membiasakan dulu nih anak untuk berani dulu. Berani apa? Yang pertama, dia berani dulu ke depan. Dari berani ke depan, berani kita panggil anak tuh berdoa, terus kita tanya, kita diawali dengan kepercayaan diri dulu. Setelah kita sudah berani berbicara, kita bisa membangun. Salah satunya kalau di awal pembelajaran tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Nunesa, yaitu dengan apersepsi. Nah, cara membangun kemampuan berpikir kritis ini biasanya kita dengan metode diskusi. Dengan berdiskusi itu kita pasti akan satu, anak bisa mengeluarkan pendapat, anak bisa menghargai pendapat orang lain, anak bisa ada pendapat dia tidak menerima pendapat yang ini, pasti dia akan membantah pendapat temannya. Dan yang penting adalah anak itu bisa berpikir kritis kalau dia mau membaca. Izin menambahkan jawaban dari Ibu Dewi Fortuna, apresiasi kepada peserta didik yang sudah berpikir kritis, karena ini sangat penting supaya sikap ini, kemampuan ini terus tumbuh gitu ya, terus tumbuh di dalam diri peserta didik. Jadi jangan lupa kita terus memberikan apresiasi terhadap peserta didik yang sudah berpikir kritis. Saya lanjutkan menambahkan dari Bu Dewi dan Bu Nesa, di sekolah saya itu sedang dibangun dengan literasi. Bahwasanya seminggu sekali di sekolah saya itu literasi membaca gitu. Jadi anak-anak dari 1 sampai kelas 6 itu membaca gitu. Disuruh membawa buku cerita, dia baca dulu, dia rangkum sendiri, kemudian nanti di hari Rabu berikutnya, pekan berikutnya, guru akan memilih mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 itu untuk apa yang dia baca harus disampaikan dengan sesuai dengan buku judul cerita tersebut. Kemudian untuk kelas 5 dan kelas 6-nya mungkin tidak hanya buku cerita, tetapi model mata pelajaran yang mereka pelajari, yang mereka sukai gitu. Karena memang benar kata Bu Dewi, membaca keterampilan kepercayaan diri siswa itu sangat susah gitu. Di kelas saya pun juga banyak yang amat susah, terutama anak laki-lakinya ya. Tidak hanya laki-laki maupun perempuan. Saya sendiri mengalami hal tersulit di kelas. Pedagogi transformatif ini dia mampu di abad 21, dia mampu menciptakan siswa yang terlibat dalam pembelajaran yang aktif, akuntabel, dan bermakna. Ada aspek timbal balik dari keterbukaan pikiran, kebebasan pribadi, dan investasi melalui pengambilan resiko, serta kerentanan melalui pembelajaran yang dinegosiasikan dalam komposisi pembelajaran ini. Ikan kritis ya, kita mungkin di abad 21 ini sekarang kan banyak ada perubahan zaman yang dimana kita harus memahami teknologi, terus memperbanyak model-model pembelajaran yang harus ada hubungannya dengan teknologi. Nah, yang pertama itu di pendidikan kritis kita bisa mengajukan pertanyaan kepada siswa. Mengajukan pertanyaan siswa, kita mengangkat
menstimulus siswa untuk berpikir kritis. Karena izin menambahkan sedikit dari pedagogi kritis ini, kalau kita tercermin dari teknologi teknologi abad 21, yaitu sekarang adalah kurikulum merdeka. Karena kita sebagai seorang guru itu menerapkan pendidikan pembelajaran yang aktif dan kreatif, tapi menyenangkan, disesuaikan dengan kodrat anak tanpa meninggalkan budaya-budaya lokal, tetapi harus tetap mengikuti perkembangan zaman. Gitu loh. Nah, metode-metodenya dari berpikir kritis anak-anak itu juga kita bisa kita bangun, yaitu dengan cara permainan. Dengan cara permainan games, tapi gamesnya itu disesuaikan dengan kondisi yang sekarang, gitu loh. Dengan kondisi games-games yang lagi in sekarang kita terapkan, tetapi kita juga menanamkan juga nilai budaya-budaya dan nilai budaya-budaya dan karakter dari si anak. Pedagogi kritis ini apakah dapat dikembangkan? Dan jika hal tersebut dapat dikembangkan sebagai tenaga pendidik atau guru, langkah apakah yang kita jajali atau yang kita laksanakan untuk mengembangkan dari kedua kategori pedagogik ini ya? Pertanyaan dari Pak Forma bahwa apakah pedagogik transformatif dan pedagogik kritis ini bisa berkembang? Bisa sekali, bisa banget ya Pak Forma. Karena pedagogik transformatif dan pedagogik kritis ini sifatnya terbuka, yang terus-menerus berkembang sesuai dengan perkembangan sosial, kemudian kebebasan dari kita. Karena kalau kita lihat gitu dari pedagogik transformatif ini kan terus sesuai dengan realitas sosial gitu, sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan dasarnya pedagogik kritis di mana diberikan kebebasan kepada peserta didik gitu. Kebebasan kepada peserta didik. Nah, lalu langkah apa yang bisa kita lakukan untuk mengembangkannya? Pertama, menurut saya ini analisis kebutuhan dulu gitu. Tentunya kebutuhan dari setiap masyarakat itu berbeda gitu kan. Jadi kita analisis dulu kebutuhan, kemudian setelah itu kita lakukan langkah-langkah apa saja yang bisa kita lakukan untuk menyiapkan peserta didik gitu, menyiapkan peserta didik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Gitu. Yang pertama tadi analisis kebutuhan, kemudian dari kebutuhan tersebut kebutuhan yang sesuai dengan masyarakat, kebutuhan yang sesuai dengan peserta didik kita yang tentunya berbeda-beda gitu. Dari situ kita bisa melakukan treatment atau langkah terbaik gitu, langkah terbaik untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Kesimpulannya dari presentasi kali ini adalah pedagogik ini adalah istilah yang mungkin tidak asing gitu ya bagi kita sebagai guru dan pendidik lainnya, di mana yang kita bahas hari ini adalah pedagogik transformatif yang bukan hanya terfokus pada peserta didik dan budayanya yang terus mengalami perkembangan. Peserta didik dan budayanya akan berkembang dan terarah pada kehidupan bersama yang penuh tantangan karena terus-menerus berubah dengan cepat, dan oleh karena itu kita sebagai guru harus mempersiapkan dengan matang, mempersiapkan dengan kemampuan mengerahkan seluruh kemampuan kita supaya mereka bisa menjadi manusia atau orang yang bermanfaat bagi lingkungan. Kemudian di pedagogi kritis tadi, di mana kita menumbuhkan kebebasan berpikir kepada peserta didik, di mana pembelajaran ini tidak bersifat otoriter. Mereka harus diberikan ruang yang seluas-luasnya agar mereka bisa membentuk hubungan apa yang mereka pelajari, supaya mereka bisa berpikir secara rasional dengan menghubungkan antara yang mereka pelajari dengan kehidupan realitas di peserta didik. Baik, terima kasih Pak Materi. Hari ini kita beri applause terlebih dahulu untuk pemateri hari ini khususnya, dan Bapak Ibu yang tadi yang menambahkan bertanya ya.